Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Dimana hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas satu hal yang sangat penting bagi kita semua, yakni tentang menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita ya, terutama pada waktu usia mereka mencapai 18 tahun atau usia-usia kuliah teman-teman. Karena biaya kuliah ini kan memang terkenal sangat mahal ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat suatu screenshot ya, dimana ini akan sangat berguna bagi Anda nantinya teman-teman ya. Nah, saya screen di layar dulu ya teman-teman ya. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, setuju ya teman-teman ya. Anak itu adalah karunia terindah yang dititipkan Tuhan kepada kita ya. Karena kan kita ini ketika menikah kan tujuannya juga salah satunya punya keturunan ya, punya anak ya. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus sangat kita syukuri ya. Karena kan juga banyak juga orang-orang di luar sana yang setelah nikah juga belum punya anak ya. Nah, kita harus bersyukur ketika kita diberi oleh keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Nah, lalu kenapa sih kok anak itu sangat penting bagi kita? Ya, karena anak itu adalah generasi penerus kita di masa depan ya, teman-teman ya. Karena mereka yang akan meneruskan tongkat perjuangan kita ya untuk kehidupan kita seterusnya ya. Generasi penerus yang nggak akan cuma bikin orang tuanya bangga teman-teman, tapi juga berguna bagi banyak orang ya nantinya ya, ya bagi dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya ya teman-teman ya, terus bagi mungkin bangsanya ya. Nah, lalu sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi mereka, bagi anak-anak kita teman-teman? Teman-teman sudah ngerasa nggak nih memberikan yang terbaik bagi anaknya teman-teman nih? Kira-kira gimana teman-teman? Coba ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing loh teman-teman. Ya kan? Nah, selain kasih sayang dan perhatian yang luar biasa ya, salah satu hal terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka adalah pendidikan yang terbaik ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun pendidikan ini bisa memberikan mereka sebuah modal ya untuk menghadapi masa depan ya teman-teman ya. Nah, pendidikan itu sendiri bisa berupa pendidikan formal, pendidikan spiritual, dan pendidikan tambahan ya. Pendidikan formal ya bisa kita tahu ya, mungkin sekolah seperti itu ya, lalu kuliah, kemudian pendidikan spiritual mungkin dengan ngaji ya, di TPQ-TPQ, atau mungkin kegiatan keagamaan lainnya ya. Kemudian pendidikan tambahan seperti misalnya yang berhubungan dengan hobinya anak ya teman-teman ya, misalnya les piano, les musik, ya kan, les olahraga. Nah, itu harus kita berikan kepada mereka, teman-teman. Nah, pendidikan-pendidikan tersebut tentunya harus kita rencanakan, kan, teman-teman ya, sejak saat ini ya. Utamanya pendidikan yang ada di jenjang perguruan tinggi, teman-teman. Karena pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini tentunya biayanya sangat besar ya, teman-teman ya. Nah, ini saya ada sebuah slide ya, teman-teman ya. UKT atau SPP atau biaya kuliah ya saat ini ya di salah satu kampus yang sangat bergengsi ya di kota Surabaya, Jawa Timur ya, atau UNER ya. Kita lihat teman-teman ya di sini, untuk misalnya kita ambil satu contoh ya, jurusan ilmu hukum ya, kan punya UKT atau uang semester misalnya 5.500.000 ya per semester ya. Nah, ini cara menghitungnya, estimasinya gimana teman-teman? Nah, oke, kita bantu teman-teman untuk menghitungnya ya teman-teman ya. Nah, caranya begini ternyata teman-teman. Sebentar, saya screen dulu ya. Nah, ini kita masuk ke Google ya. Kita masuk ke Google, kemudian kita ketik di Google ya, TVM kalkulator ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya.
TVM kalkulator atau finansial kalkulator ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman klik ya, kita klik teman-teman ya, kita tunggu sebentar. Nah jadi di sini kita akan tahu ya bagaimana estimasi biaya pendidikan yang kita butuhkan ya untuk anak-anak kita ya teman-teman ya. Nah ini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya, seperti yang Anda lihat ya di layar ya teman-teman ya. Nah ada tulisan present value, payment, future, annual rates, period, dan compounding. Nah ini kita mulai dari present value ya. Present value tadi biaya kuliahnya misalnya per semester 5.500.000 ya teman-teman ya. Nah seperti ini, bentar saya bantu hitung dulu ya. Nah terus paymentnya nggak usah diisi ya, future value-nya nanti kita isi. Kemudian annual rates ya, annual rates ini adalah rata-rata tingkat suku bunga ya, biasanya bisa 4,5, 4,7, 4,8 ya, kita jangkepkan ya, kita jadi 5% ya, kita tulis saja 5% gitu ya teman-teman ya. Nah period ini maksudnya apa? Period ini kita isi ya, jadi gini, misalnya kan usia kuliah itu biasanya 18 tahun ya. Nah sekarang usia anaknya teman-teman berapa? Misalnya kalau anak saya kan 6 tahun ya, berarti 18 kurangi 6 itu sama dengan 12. Nah 12 kita isikan di sini. Jadi usia kuliah dikurangi dengan usianya anaknya teman-teman pada saat ini, hasilnya akan kita isikan di period sini ya. Nah untuk compoundingnya kita isi annually ya, yang atas ini ya teman-teman ya. Nah lalu kita akan tahu berapa perkiraan biaya kuliah per semester di usia anaknya teman-teman 18 tahun, atau untuk anak saya 12 tahun kemudian ya. Nah kita pencet yang tombol present value ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi perkiraannya ada sekitar 9.800.000 teman-teman, 9,8 juta per semester ya. Jadi kalau sekarang biaya kuliahnya ini 5,5 juta, 12 tahun kemudian itu biaya kuliahnya itu 9,8 juta. Nah 9,8 juta ini kan angka yang cukup besar ya untuk kuliah per semester ya teman-teman ya. Ini dikali 8 kan, biasanya kuliah itu kan 8 semester ya, berarti hasilnya adalah 78.400.000 ya. Ini saya hitung pakai kalkulator ya. Nah 78.400.000 ini dibagi teman-teman, dibagi 144 bulan. 144 bulan itu dari mana ya? 12 bulan 1 tahun ya, annual ini dikali periodnya kan 12 tahun ya. Jadi 12 kali 12 sama dengan 144 ya. 78.400 dibagi 144 bulan. Nah hasilnya ketemu 545.000. Nah jadi teman-teman mulai hari ini sampai 12 tahun ke depan harus mengumpulkan uang Rp545.000 setiap bulan untuk memenuhi biaya kuliahnya anaknya teman-teman selama 8 semester. Itu belum termasuk uang gedung ya, belum termasuk ketika teman-teman misalnya anaknya ngekos ya, lalu kegiatan-kegiatan perkuliahan yang lain, misalnya praktikum atau praktek ya, lalu kemudian mungkin untuk jajannya anak-anak kita ya, itu belum termasuk ya teman-teman ya. Ya kita ambil misalnya kalau di sini kita ambil 150 juta lah ya. Nah berarti kan kita harus ngumpulin uang sekitar 1 juta setiap bulan ya. Nah ini kalau nggak kita planning dengan baik dan benar ya, ini bisa jadi persoalan tersendiri ya teman-teman ya. Jadi harus kita benar-benar tahu ya kapan memplanning urusan untuk pendidikan anak, untuk terutama ya kuliah ya, karena kuliah ini biayanya cukup mahal ya teman-teman ya. Nah cara ini teman-teman bisa lakukan ya di rumah ya, untuk pakai TVM kalkulator ini untuk memperkirakan biaya pendidikan kuliahnya anaknya teman-teman ini berapa sih kira-kira ya. Kalau usia anaknya teman-teman itu sekarang misalnya
5 tahun atau 7 tahun atau mungkin 10 tahun. Nah, dari sini akan ketemu prediksinya ya, prediksi untuk biaya kuliahnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya share satu slide lagi yang cukup penting ya ini ya teman-teman ya. Sebentar saya buka slide lagi ya yang cukup penting. Ya, ini salah satu slide yang ini ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini slide yang juga sangat penting ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mempersiapkan dana pendidikan anak, kan nggak selamanya hidup itu mulus ya teman-teman ya, ke depannya ya teman-teman ya. Pasti ada hambatan, seperti misalnya kalau kita bepergian ya naik mobil kemana gitu ya, jarak jauh, misalnya dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Nah, pasti mobil itu kan bawa ini ya, ban serep ya teman-teman ya, karena mobil kan bannya bisa tiba-tiba bocor ya. Nah, karena ban serep ini fungsinya sangat penting bagi sebuah mobil ya, supaya ketika ada kondisi misalnya ban bocor, kita nggak usah bingung-bingung lagi mencari ban pengganti ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi pada kita itu adalah bocornya finansial ya teman-teman ya, bocornya finansial kita karena suatu hal. Kan kita juga nggak tahu teman-teman ya, jadi harus ada solusinya. Dan solusi yang bisa teman-teman ambil ini adalah kita serahkan kepada pihak ketiga ya, melalui sebuah kontrak uang pertanggungan yang besar ya, di mana uang dari kontrak uang pertanggungan ini akan menjamin pendidikannya anaknya teman-teman ya, meskipun teman-teman sedang berada dalam kondisi apapun ya. Jadi misalnya teman-teman sedang mempersiapkan biaya pendidikan kuliah nih, tiba-tiba ada hal yang tidak bisa teman-teman kontrol terjadi. Nah, itu bisa merusak teman-teman, bisa merusak rencananya teman-teman untuk mempersiapkan biaya pendidikan anaknya teman-teman sampai untuk usia kuliah ya. Nah, itu harus kita jaminkan. Nah, cara menjaminkannya bagaimana ya? Nanti teman-teman sharing sama saya ya, bagaimana cara menjaminkan biaya pendidikan itu supaya tetap aman melalui link yang tertera di bawah video ini teman-teman ya. Jadi bagaimanapun kita selain punya rencana dan planning yang baik untuk pendidikan anak-anak kita juga harus menjaminkan biaya pendidikan tersebut ya, supaya biaya pendidikan anak-anak kita untuk masa kuliah itu tetap terjamin teman-teman, meskipun kita dalam kondisi seperti apapun ya. Nah, ini yang harus kita pahami dan kebanyakan orang itu melupakannya teman-teman ya. Nah, sekian sharing singkat dari saya ya teman-teman ya. Semoga sharing kali ini membawa sebuah pembelajaran penting bagi kita ya, terutama untuk mempersiapkan dana pendidikan anak kita untuk usia kuliah. Teman-teman yang punya rencana atau planning mempersiapkan biaya itu segera konsultasikan sama saya melalui link yang ada di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, selamat merencanakan biaya pendidikan anaknya. Sekian dari saya, see you, kita jumpa lagi nanti di video selanjutnya.